Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang sesi terakhir ya. Saya diminta membawakan dua materi. Tolong sabar sedikit ya, sebentar lagi selesai. Ini saya membawakan pertama mengenai tendon repair and debridement. Ini adalah quotes yang saya rasa penting, yang menurut saya juga sangat menarik oleh Robert Gator Girdlestone sendiri, itu bahwa the bone is a plank with its roots in the soft tissue, and when its vascular connections are damaged, it often requires not the techniques of a cabinet maker, tapi dari patient care and understanding of the garden. Artinya apa? Kalian mau operasi sebagus apapun masang plat, mau ronsen sebagus apapun masang plat, tapi soft tissue-nya jelek, kalian soft tissue handling-nya buruk, percayalah, tulang kalian tidak nyambung. Jadi fungsi plat di sini bukan untuk menyambungkan tulang. Ya, harus kalian ingat bahwa plat, segala instrumen yang akan kalian gunakan sebagai ortoped di sini, fungsinya adalah mempertahankan tulang agar tetap pada posisinya sampai dia akan sembuh sendiri. Jadi harus diingat itu, sebagus apapun operasi kalian, tapi soft tissue kalian tidak bisa kalian jaga dengan baik, your operations are due to be fail. Bahkan oleh Girdlestone sendiri yang bilang. Ini sebagai pembukaannya, jadi kalian tolong ingat itu dulu. Kita bicara mengenai tendon repair. Tendon repair sendiri itu bisa dikerjakan langsung, urgent, bisa dikerjakan di delay, ataupun bisa dikerjakan beberapa hari setelahnya. Kalau pada kasus ini, ya tentu kita kerjakan untuk urgent repair ya. Ini kita bilang namanya spaghetti wrist, seperti ini. Struktur material tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Yang paling penting untuk tendon, struktur materialnya bersifat non-absorbable, di mana lebih baik multifilamen. Multifilamen non-absorbable lebih baik. Kenapa? Karena dia memiliki grip strength yang lebih kuat. General principle pada saat kita melakukan repair tendon yang pertama adalah persiapan. Saya sekali bilang bahwa saat kamu melakukan operasi, apalagi operasinya sepertinya akan lama, pastikan posisi kalian nyaman. Ya, karena tidak mungkin kita bekerja dengan baik kalau kondisi kita tidak nyaman. Maka duduk, kalau bisa duduk silakan. Kalau harus berdiri ya terpaksa berdiri. Tapi kalau bisa duduk silakan duduk. Atur posisinya nyaman. Seperti ini misalnya. Ruangan harus terang, AC harus nyaman. Dan kalau perlu Anda gunakan loop, karena apa yang Anda kerjakan adalah sangat-sangat vital, penting dan kecil. Pakailah alat besar. Kalau Anda punya loop lebih baik. Atau kalau perlu mikroskop silakan. Gunakan adalah proper incision. Jangan sampai insisi yang Anda lakukan akan mengakibatkan scar tissue yang akan mengganggu gerakan. Terutama kalau kita bicara mengenai tangan ya. Tangan sebagai kita tahu bahwa gerakannya sangat kompleks sekali. Dan jangan sampai insisi yang kalian buat itu melewati secara tegak lurus dari finger crest. Maka bikinlah seperti ini insisinya. Tidak ada insisi pada hand yang sifatnya tembus melewati finger crest, tidak ada. Semuanya miring atau di tepi, ataupun dibikin seperti ini, atau border incision. Yang kedua sifatnya adalah automatic teknik. Artinya apa? Jangan pernah kalian tendon, kalian grip menggunakan needle holder atau clamp. Jangan pernah. Gunakan selalu anatomical pinset, gunakan itu. Dan preservation of pulley. Pulley yang paling kita tahu yang paling penting adu dan metal. Bisa dikerjakan saat akut atau urgent, ini kita kerjakan. Namun beberapa kasus, apabila kasusnya ruptur pada tangan, apabila kita kerjakan delay, maka yang terjadi problem adalah pulley-nya hilang. Maka kita lakukan dengan rekonstruksi pulley plus juga dengan mengambil tendon grab. Pada beberapa kasus di mana seperti Anda menemukan kasus di mana tangannya hancur lebur, tidak bisa menyelamatkan dua-duanya FDS atau FDP, maka kalian bisa pilih salah satu, either FDS atau FDP. Tidak apa. Yang paling penting adalah yang kita harapkan pada saat kita melakukan repair flexor adalah satu, dia harus gampang kalian kerjakan. Kalau misalnya letaknya jauh di proxima atau di distal putusnya, ya perlu eksplorasi, harus gampang. Yang kedua, knot atau simpul yang kalian buat, ya harus cukup kuat. Kenapa harus cukup kuat? Untuk mencegah gapping atau lepas. Dan walaupun kalian bikin sebanyak-banyaknya, jangan sampai knotnya itu besar sekali. Karena kalau dia besar sekali, maka akan mudah terbentuk adhesi. Strength of repair atau kekuatan tendon itu akan menurun pada hari kelima. Seperti kalau kalian ingat, ini adalah fase dari tendon healing ya. Fase tendon healing itu ada 3 atau 4 tergantung buku yang kalian baca.
Cuman yang saya baca sih ada 3, intinya ada sama. Tendon healing itu dimulai pada 1 week. Jadi pada pertama yang kalian jahit itu adalah kekuatannya berasal dari jahitan itu sendiri. Mulai minggu kedua tendon malah melemah karena mulai terbentuk healing proses, mulai terbentuk DB demam, internal DB demam, sehingga yang mempertahankan tendon tetap di tempatnya adalah jahitan kalian. Maka jangan menggerakkan tendon pada saat ada fase proses ini, yaitu pada saat minggu-minggu pertama. Jangan gerakan secara aktif. Dan dia akan kembali kuat setelah melewati ini minggu ke-6 atau minggu ke-8, maka dia akan kembali kuat lagi. Dan apabila kalian sudah melakukan repair tendon, biasanya rupturnya itu muncul lagi atau ruptur pada di knotnya, sehingga lebih baik kalian gunakan dengan locking knots. Dan seperti saya bilang, bahwa braided atau multifilamen lebih kuat dibanding monofilamen. Nah, kalau kan sudah pernah tahu ya bahwa untuk menjahit tendon itu ada core suture, ada circumferential suture. Berapa sih sebaiknya core suture? Dulu kalau saya diajarkan adalah 2 core cukup. Namun berdasarkan penelitian bahwa yang paling baik minimal adalah 4 core suture. Jadi kalau kalian melakukan repair tendon, terutama pada tendon flexor, usahakan lakukan dengan 4 core suture. Ini ada penelitiannya sebenarnya udah lama ya, dari tahun 93, cuma saya tahunya baru aja. Ini bahwa dari sini yang lihat bahwa repair strength-nya itu mau berbeda antara 4 core suture, 2 core suture, dan 6 core suture. Bahwa semakin banyak core suture-nya, maka kekuatannya akan lebih kuat. Namun ini juga punya drawbacks, yaitu meningkatkan bulk lebih besar, sehingga akan menyulitkan pada saat kamu treatment rehabilitasinya. Semakin besar bulknya, maka resiko adhesi semakin besar. Dan secara teknis tentu lebih sulit ya, lebih demanding. Makanya pentingnya kita melakukan yang atraumatik. Karena kamu bisa bayangkan tendon itu kan bentuknya kan nggak bulat padat ya, dia seperti ada fiber-fibernya. Kalau kamu melakukan penjahitan yang penuh dengan kerasan, kekuatan, saat kamu tarik maka dia akan shredding robek ya, namanya akan robek. Akibatnya kamu harus pressing lagi, akhirnya kamu ambil palmaris longus seperti itu. Ya. Nah ini yang mungkin sering kita lihat ya, modified Kessler teknik. Sebenarnya ini kan 2 core suture ya, tapi kita bisa pertambah seperti ini dengan jadi 4 core suture, yaitu dengan cara seperti ini, ulang lagi dari sebelah sini. Jadi tegak lurus ya jadinya. Itu jadi 4 core suture. Itu yang paling mudah menurut saya. Dan tujuannya setelah kita 4 core suture, kita lakukan epitendon struktur ya, atau circumferential suture. Tujuannya apa ya ini? Mengurangi gapping, memperkuat core suture, sama yang paling penting, decrease bulk. Jadi kalau kita tarik core suture ya, kamu bayangin kalau kamu narik tendon, kalau terlalu kuat dia jadi gini, dia naik gini. Nah ini yang akan merapikan dengan jahitan epitendon seperti itu. Ini epitendon suture, macam-macam caranya ya. Ada dengan silver scale stitch, ada yang continuous seperti ini, ada yang continuous interlocking. Nah ini yang hasil saya dapat waktu itu dengan presiden dari American Association of Hand Surgery, yaitu Profesor James Chen. Kalau dulu kita diajari bahwa pertama kali coba adalah core suture dulu. Kita jahit core suture, baru kita epitendon suture. Tapi kalau Prof James Chen kebalikannya, kalau dia selalu epitendon suture dulu. Jadi dia melakukan circumferential suture dulu, supaya apa? Supaya tidak terjadi bulknya gitu. Jadi nempel rapi, kemudian dilakukan insisi. Insisi menggunakan blade nomor 11 di sini ya. Insisi setelah dilakukan core suture sini, di insisi supaya menanam benangnya, benang core suture itu di dalam sini, dalam tendon. Kalau kita nggak menggunakan metode ini, kan nanti lewatnya di sini ya, jahitan yang core suture-nya ya. Kadang-kadang kan suka mau. Nah kalau dengan ini lebih baik, menurut beliau lebih baik. Saya mencoba beberapa teknik ini juga lebih nyaman sih. Nah ini monggo nanti terserah kalian lebih nyaman yang mana. Nah ini tekniknya ada banyak ya, nanti kita bisa baca. Nah ini gap formation, waktunya nih. Waktunya kan seperti saya bilang ya, bahwa fase-fase awal dia akan melemah. Jadi dia akan gap suturnya banyak. Makanya kekuatanmu harus kuat. Pada minggu kedua itu benar-benar yang mempertahankan tendon hanyalah jahitanmu saja. Nah ini teknik untuk 4 dan 6 strand repair. Nah bagaimana kalau kasusnya partial tendon laceration? Nah kalau partial tendon laceration itu harus dilihat berapa persen. Kalau lebih dari 50% sebaiknya di take down, potong aja, jahit lagi.
Tapi kalau kurang 50%, kamu DB demam, rapihkan saja. Kenapa sih harus dibegitukan? Karena resiko triggering. Kalau tendon robek parsial, maka permukaannya tidak rata lagi. Dia akan irregular ya. Irregular itu bisa menyebabkan satu, terjadinya flicking atau adhesi ke jaringan sekitar dan seperti triggering jadinya. Maka kalau lebih dari 50%, potong aja, atau kurang dari 50%, DB demam. Ini circumferential suture, kita bisa pakai simple running yang mungkin sering kalian kerjakan. Kemudian ada juga yang circle teknik. Nah ini kalau sudah digabung ya, tendon core suture dan circumferential. Tekniknya banyak ya. Tapi buat ujian, mendingan kalian hafal minimal 3 lah tekniknya aja, atau 5 lah, lebih bagus lebih baik. Tapi dari semua teknik ini, yang paling penting adalah ini. Pilih yang kalian paling familiar. Kalian familiar itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kalian selama pendidikan. Kalian diajarkannya apa oleh guru kalian? Kalian dapat kasus yang paling banyak apa? Dan yang kalian paling nyaman apa? Karena percaya, sebanyak ini yang paling bagus adalah gimana kalian mengerjakan dengan percaya diri. Itu yang paling bagus. Ini contohnya kasusnya ya. Kalau misalnya flexor tendon, cara mendiagnosanya gampang. Kalau flexor tendon injury ya jelas dilihat. Resting position ini udah kelihatan ya. Ada pasien ini kita lihat resting position untuk jari 3, 4, 5 udah nggak ada. Jadi kelihatan nggak ada. Ini kita kerjakan supakut ya. Jadi lukanya seperti ini. Ini post op kita bisa lihat seperti ini ya. Kalau kamu sudah dapatkan seperti ini, berarti kita harapkan resting position sudah bagus, tensionnya bagus. Cuma terkadang problem di tendon repair adalah kalau subacute case itu ada tendon gap. Yang kedua tuh kadang-kadang tuh kita nggak tahu gimana cara mengadjust tensionnya. Karena ada gapnya, saat kita mau tarik, kira-kira ini kekencangan atau enggak? Apakah terlalu lax atau terlalu tegang? Dan sehingga mengakibatkan kesulitan rehabilitation. Contohnya pada pasien ini. Pasien ini, kita lihat ya, ini sepertinya BSDP-nya begitu 5. Ya, pasien ini sepakut. Jadi saya nggak tahu nih kira-kira gap-nya seberapa besar. Maka salah satu solusinya ini adalah menggunakan walan, yaitu dengan weight local anesthesia non tourniquet, di mana kita menggunakan lidocaine, adrenalin, dan enacetal. Kelebihannya apa? Pasiennya sadar, kita bisa komunikasi dengan pasien, kita bisa minta pasien menggerakkan tanpa rasa nyeri. Jadi kita bisa melihat kira-kira baik apa enggak, cukup apa enggak. Contoh pada ini, di pasien yang sama, secara eksplorasi dari DIP joint sampai total. Pasien sadar. Di sini pasien bisa lihat, kita bisa lihat kira-kira strength-nya bagaimana, kita yakin nggak dengan kekuatannya. Dan pasien bisa lihat durasi operasi, memudahkan kita untuk mengedukasi pasien. Ini loh, tangan Anda bisa bergerak kalau post operasi, sehingga pasiennya lebih semangat lagi. Oke, ini yang kedua adalah mengenai DB demam. Oke, DB demam. Kalau dari sejarahnya, ini sudah sejak lama, sudah sejak zaman Mesir ya. Gimana caranya melakukan pembersihan luka dan irigasi sendiri atau pembersihan luka menggunakan air itu sudah ada sejak tahun 2200 sebelum Masehi, jadi lama sekali sebelum kalian lahir. Dan tujuannya sama, untuk menghilangkan bakteri contamination. Kalau kalian ingat ada istilahnya ya, bahwa the solution for infection is solution, ya kan? Dan the solution for orang ngantuk ya disiram. Nah, cuci muka dulu aja nih. Cuci muka dulu aja. Cuci muka. Ya. Nah, DB demam tujuannya untuk apa? Yaitu mencegah bakteri yang mengalami kolonisasi dan mencegah kompetisi dengan sel-sel yang hidup. Dengan kita melakukan DB demam, luka yang dihasilkan pasti lebih besar. Tapi itu lebih baik dibanding kita membiarkan jaringan yang nekrotik dan terinfeksi tetap di tempatnya. Tujuan dari DB demam, infonya ada satu, menyiapkan optimal wound healing. Yang kedua, mengurangi bakterial load. Yang ketiga, DB demam itu mengurangi bakterial load sehingga mengurangi resiko nekrosis. Dan jangan lupa bahwa DB demam itu nggak cuma sekali loh ya. Jadi kalau kalian datang dan makan fraktur, dok saya udah DB demam dok. Oh iya, besoknya lukanya jelek, tapi saya udah DB demam dok. Ya nggak apa-apa, lakukan lagi. DB demam itu ditentukan berdasarkan lokasi lukanya dan kondisi lukanya, bukan jumlahnya. Jadi kalau perlu 2, 3 kali, 4 kali, it's okay, selama kamu yakin mendapatkan wound bed yang baik.
Kemudian paling penting juga harus manajemen exudate-nya, cairan yang keluar itu harus dimanajemen. Tipe-tipe DB demam, ada yang mechanical DB demam, non selektif, ada yang selektif, ada yang abolitik, enzimatik, dan surgical DB demam. Ini contoh kasusnya ya. Pernah ketemu kasus kayak gini pasti banyak ya. Laki-laki datang dengan open fracture tibia fibula grade 3B. Apa yang kamu lakukan? Bilang apa? Saranmu apa? Ini bukan ujian, jawab aja. Nah, pertama masuk antibiotik dahulu. Oke. Terus kemudian dilakukan imobilisasi. Ini dilakukan pon toilet dahulu, kemudian di dressing luka, kemudian dilakukan imobilisasi untuk kemudian nanti dilakukan debriefing. Masa kayak gitu? Biasanya sih dikerjakan situ DB demam, oref, ya kan? Dan oref. Tapi ini kan grade 3B. Ini bone expose. Apa yang kalian lakukan? Seringkali kita temukan ya nanti aja nunggu secondary healing, nanti di poli pantau hari Rabu ya Pak. Hari Kamis ya. Ini gitu ya. Tapi jangan ya. Menurut saya adalah gini. Kalau misalnya bone expose, tulang kelihatan, itu harusnya kamu berpikir bagaimana cara coverage-nya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kenapa? Karena mengenhance bone healing. Seperti saya bilang, bone expose itu tidak akan nyambung tulangnya, mau kamu gimana pun. Maka solusinya adalah, saran saya adalah satu, kalau kasus begini, kamu lakukan DB demam yang adekuat. Yakinlah, lakukan DB demam sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sampai bone bednya bagus bersih. Kalau kamu sudah yakin dengan DB demammu, kamu bisa lakukan akut flap pada pasien ini. Dan pada pasien ini saya lakukan akut hemisolis muscle flap. Dan dalam waktu 1 bulan kita bisa mendapatkan ini post-op-nya langsung seperti ini, post-op grade 3B. Langsung saya lakukan akut hemisolis muscle flap. Dan ini adalah 3 minggu. Ini hasilnya langsung 4 minggu pasien sudah bisa dikirim ke poli hari Kamis. Terasa dengan terbit. Oke, makasih ini yang. Oke, ini yang kedua dan ketiga, yang ketiga dan keempat ya. Masih pada bangun ya? Oke, ini untuk pengingat aja ya. Nerve itu bentuknya seperti ini. Nerve itu bukan kabel, ya mirip kabel sih sebenarnya. Cuma intinya bentuknya tuh potongannya seperti ini ya nerve ya. Buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, bahwa nerve itu dibagi ya, ada namanya axon, ada myelinated fiber. Nah yang penting ini, jadi dia tuh nggak bulat padat gitu loh. Cuma dia tuh kayak apa ya? Kayak lontong mie gitu loh. Jadi ada mie, ada lontongnya, lapisannya lagi. Yang paling dalam tuh ini namanya endoneuron. Nih, ya. Jadi yang melapisi axon, nih endoneuron. Nah di atas endoneuron adalah namanya perineuron. Dan yang paling luar adalah epineuron. Jadi kalau kalian operasi, yang mudah-mudahan namanya kalian operasi, karena lihat ada saraf, itu perineuron. Kalau kalian belah perineuronnya, ketemu lagi ini ada perineuron. Kalian belah lagi, ketemu lagi namanya endoneuron. Kenapa Pak ini penting untuk ketahui? Karena menentukan nanti operasi kita jahitannya seperti apa. Teknikal aspek ya tentu kalau kita bicara ruptur saraf sebaiknya dengan GA ya. Karena kalau enggak kayaknya sulit. Kenapa? Karena operasi saraf ini operasi lama. Dan kita sebaiknya menggunakan alat-alat yang perlu. Seperti tadi saya bilang, bahwa untuk operasi saraf, operasi vaskuler, posisi menentukan prestasi. Carilah posisinya senyaman mungkin sebelum kalian bekerja. Kalau perlu gunakan loop, mikroskop dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari Askulap yang menyediakan microsurgical set ya. Yang ada microsurgical set, nanti kalian bisa lihat namanya ada Becky, ada clamp, vascular clamp dan lain sebagainya, bisa lihat ya. Fibrin clot glue ini kalau perlu saja. Kalau kalian baca di green, itu kan ada namanya fibrin clot glue. Itu tujuannya apa? Ya seperti lah. Jadi hanya menempelkan aja, fungsinya itu untuk membuat kedap ruangannya sehingga agar saat tumbuh saraf itu lebih teratur.
tapi itu nggak wajib. All tissue must be treated gently. Baik kita bicara mengenai tendon, kita bicara mengenai soft tissue, vascular, nerve, semuanya harus dengan kondisi baik dan perlahan-lahannya. Gunakan nerve are handled with extreme care. Neurolysis yaitu pelepasan antara saraf ya, antara saraf, jaringan saraf dengan scar tissue. Ada namanya external neurolysis dan internal neurolysis. Kalau external neurolysis dia hanya melepaskan epineurum atau lapisan yang paling luar dengan jaringan sekitarnya. Kalau internal neurolysis berarti epineurumnya kamu buka, lapisan paling luar kamu buka dan kamu bebaskan di dalamnya. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk kasus-kasus tertentu di mana adanya neuroma in continuity, atau kita mau melakukan Oberlin atau nerve transfer, ya nerve transfer, atau kita mau membuat preparasi buat stamp. Caranya gimana sih untuk operasi ini? Paling gampang begini. Ini gambaran saya cukup jelas ya. Kalau dengan mata telanjang atau dengan loop, mungkin yang bisa kita kerjakan adalah perineurum to perineurum, peri to peri, yaitu yang luar ini. Jahitannya hanya luar ini. Tapi kalau misalnya Anda punya mikroskop, Anda bisa lihat dengan perineurumnya, ya. Dan jangan lupa bahwa jahitan saraf itu berbeda dengan jahitan tendon. Kalau tadi saya bicara mengenai jahitan tendon bahwa kekuatan penting, maka harus ada core strength kan, harus core strength. Tapi kalau saraf, fungsi jahitan kalian hanya mendekatkan. Agar apa? Agar rapi. Jangan sampai perineurumnya itu berantakan. Karena kalau perineum berantakan, maka saat saraf itu tumbuh, maka dia akan keluar-keluar mana-mana. Maka yang penting adalah perineurumnya rapat. Apabila kalian rapatkan perineurumnya, lalu muncul ada vaskula saraf yang keluar sedikit, itu dipotong boleh, potong terus supaya masuk ke dalam lagi, itu nggak apa-apa. Dan berbeda dengan jahitan tendon ya, harus kuat, harus besar. Kalau ini semakin kecil semakin baik, karena semakin banyak jahitan yang kalian buat, maka berisiko terjadi fibrosis dan itu akan mengganggu proses healingnya. Epineural repair yang kita gunakan ya bisa dengan 8-0, namun kalau kita biasa kerjakan dengan 10-0 ya. Nah ini contoh kasusnya ini sebagai teoris ya. Ini yang tadi mungkin bisa digabung jadi satu kasusnya tuh. Vaskuler, ada tendon multiple tendon ruptur dan nerve. Pada kasus ini kita temukan adanya gap ya. Jadi setelah kita eksplorasi, kita repair semua tendon, semua fracture tendon ruptur. Ini ada median nerve gap kurang lebih 4 cm. Apa yang terjadi seperti ini ya, kita bisa ambil nerve graft. Bisa ambil nerve graft dari sural nerve seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, salah satu contohnya adalah kita bisa ambil sural graft dan menghubungkan keduanya ini menggunakan double barrel. Jadi ini dipotong di dua, dan satu. Kenapa kok nggak cuma satu dok? Kenapa harus dua? Karena size-nya berbeda. Yang paling problem adalah size mismatch. Semakin besar sarafnya, berarti jumlah jarak motoriknya semakin besar. Maka kamu usahakan sambungkan dengan saraf yang sama size-nya. Kalau seperti ini, berarti kamu dobelkan sarafnya ke 3 kalau perlu, tergantung size sarafnya. Dan seperti ini jahitannya cukup satu. Setelahnya kamu pakai glue kalau punya. Kalau nggak punya glue bisa pakai amian. Nah, vascular repair. Ini mungkin salah satu kasus yang paling dihindari resident ortopedi. Ya kalau ada resident ortopedi, ada vascular repair. Aduh ini nggak ada dokternya, nggak ada. Tapi jangan ya, maksudnya gini. Sebagai seorang ortoped, kamu juga harus punya kemampuan untuk memperbaiki vaskuler. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah tahu dalam praktekmu sehari-hari nanti setelah kamu berpraktek sebagai ortoped, berapa arteri yang kamu potong, kamu nggak tahu. Karena biasanya saja terjadi, kamu operasi, ternyata terjadi sesuatu, arteri terpotong. Kalau kamu tidak punya basic skill untuk vascular repair, apa yang terjadi pada pasiennya? Ya, maka saya sampaikan bahwa kalau ada trauma dengan vascular injury, jangan takut, terima, karena itu bagian dari kita. Kalau trauma loh ya, trauma. Nah, yang paling penting pada saat vascular injury adalah eksplorasi. Eksplorasi itu yang namanya eksplorasi harus luas, tahu buka proksimal dan distal, harus cari seluas-luasnya sampai bisa menemukan stamnya dan bisa didekatkan stam tension. Karena kita tahu bahwa kalau arteri ruptur biasanya dia mengalami contracted. Beda ya, kalau arteri karena dia punya muscle, punya otot, ada tunica muscularis,
saat dia terpotong maka dia contracted. Tapi kalau dia partial tear itu biasanya malah keluar terus. Tapi kalau dia total, dia langsung contracted dan ditarik. Maka pentingnya eksplorasi. Dan setelah kamu ketemu, kamu harus demam agar apa? Agar tidak ada lagi jaringan yang rusak di situ. Alat-alat yang dibutuhkan ya tentu ini obat-obatan, vasodilator, aproksimator. Nanti mungkin ada semua ya di sekolah ya, kita bisa lihat ya. Dan penggunaan benangnya tergantung size-nya ya. Kalau untuk upper extremity atau extremity mungkin kita bisa pakai 70, 80. Tapi kalau kita bicara mengenai digital artery, ya sebaiknya menggunakan benang 10 knot. Dan jangan lupa pakainya automatic needle. Preparasinya ya begitu ketemu yang putus ya harus kamu reset dulu vascular wall-nya. Jangan sampai kamu sambungkan vaskuler ke vaskuler di mana dindingnya itu rusak. Jangan, karena dindingnya rusak akan mengakibatkan terjadinya trombus akibat adanya filling atau aliran yang tidak mulus sehingga mengakibatkan trombus. Jangan, itu potong. Kemudian mobilize, jangan sampai dia tegang. Ya, kalau bila dia terletak misalnya di persendian, itu harus dipikirkan. Kalau dia nengkung gimana? Kalau dia lurus gimana? Itu harus dipertimbangkan. Masa habis kamu repair, pastinya suruh gini terus? Ya nggak mungkin kan? Terus irigasi, dilatasi menggunakan ada alatnya, vasodilator dan adventitious approximate the clamps. Nah ini satu teknik, mungkin ini teman-teman yang pernah ikut BSS ya, BSS di Bali ya, caranya jadi seperti ini. Yang paling penting adalah pertama yang kita jahit adalah opposite dari kita. Jadi arteri di sini ya bukan di sini yang terjahit, tapi di sananya, di opposite dari kita, opposite direction. Dan jangan lupa jahitnya jangan kebalik ya, jangan sampai meninggalkan knotnya itu di dalam lumen. Jahitannya kalau misalnya pakai jahitan double jarum seperti ini ya, dari luar satu, ini dari dalam satunya ini. Tapi kalau kalian menggunakan jahitan satu-satu, maka jahitannya dari inner wall dulu, ya jangan dari inner wall, jadi dari sini dulu, terus ke sini, jahitannya baru gini. Jangan sampai meninggalkan knotnya itu di dalam. Nah setelah itu kalau ini pakai caranya BSS ya, dengan multiple sutur, dengan 2 benang ya, dengan 2 jarum misalnya. Sampai terakhir, pas sudah sampai mau menjahit terakhir ini, jangan langsung dijahit. Kamu pasang itu dulu, masukkan heparinasasi dulu atau masukkan NaCl dulu supaya alirannya lancar, baru kamu timbul. Nah, ini kalau yang saya bahas lebih banyak adalah gimana caranya melakukan micro suturing ya. Bagaimana sih cara memegang needle? Nah, kalau pakai benang biasa kan sebetulnya mudah ya. Tapi kalau kita pakai micro itu berbeda rasanya. Kalau kita pakai micro, cara megangnya ini pertama, jangan langsung cari ini karena susah. Kita cari ininya dulu, benangnya dulu. Kamu tarik ke atas, maka nanti dia akan naik ke atas kan benangnya, jarumnya, baru kamu pegang. Karena kalau kamu kerjakan ini di lapangan yang sempit seperti pakai mikroskop atau loop, itu akan menyulitkan. Maka caranya seperti tekniknya. Dan cara megang needle-nya juga seperti ini ya. Jangan terlalu ke distal atau terlalu proximal, harus tengah-tengah, 2/3 dari distal. Dan pegangnya harus sesuai dengan, kalau kamu lihat needle, itu nggak bulat semuanya. Pada saat dia menjelang sampai ke benangnya ini, itu ada daerah yang pipih. Nah pipihnya itu tempat megang needle. Dan bagaimana cara menjahit? Nah, cara menjahitnya adalah ini. Jadi fungsinya pinset ya itu bukan menjepit dindingnya ya, bukan menjepit dindingnya. Fungsinya itu adalah ini loh, memasukkan di sela-sela dindingnya. Jadi kalau kalian bayangkan, misalnya ini dindingnya seperti ini ya, itu bukan jepit gini loh, buat megang ini, tapi pinsetnya kalian masukkan di sini sebagai nahan supaya dia nggak kedorong pada saat benangmu masuk. Jadi fungsinya pinset itu adalah menahan, bukan menjepit. Begitupun saat kita sudah menembuskan ke dinding sini mau keluar, fungsi pinset itu juga bukan menjepit, tapi hanya menahan agar dia keluar. Gambarnya seperti ini. Bisa ada bayangan ya? Oke. Nah kemudian ini juga nih, cara melepaskan jahitan harus mengikuti arahnya ini. Jadi kalau jahitannya ya, kalau saat kamu tarik keluar dari sini, ya harus mengikuti kelengkungannya, jangan ditarik lurus seperti siapa kemarin ini. Oke, oh nggak ada.
Ya ada yang residen yang saya minta jahitannya pada saat sampai bulatan itu bukannya ngikutin bulatannya, tapi langsung ditarik lurus. Akibatnya apa? Shredded, robek dindingnya. Oke. Nah ini contohnya tadi juga sama nih. Nah ini seperti ini. Kalau benangnya kalau bisa lebih gampang, nih masukin ke dalam lumennya, dorong hanya supaya masuk sini, bukan menjepit. Begitu pula juga dengan yang sini sama. Ya. Oke. Nah terus kalau misalnya mau menjahit, sebenarnya jahitan pertama itu paling penting. Yang paling penting adalah jahitan pertama dan jahitan kedua. Jahitan pertama seperti ini sudah kamu tarik. Jahitan kedua itu bukan di opositnya loh. Jadi bukan 90 derajat, tapi dipasang di sepertiganya. Sepertiga dari sirkumferensial. Misalnya bulatannya seperti ini. Jahitan pertama di sini. Jahitan kedua bukan di sini, tapi di sepertiganya di sini. Kenapa begini? Karena saat kita pegangkan begini, maka back wall-nya itu kan karena lebih panjang, dia akan terbuka. Jadi mencegah kalau kamu jahit, terjahit back wall-nya. Bisa bayangin? Nanti kamu coba ya di sini ya. Oke. Nah pada kasus tertentu mungkin kita perlu vein graft ya, vein graft. Ya moga-moga kita nggak pernah ketemu kasus yang perlu vein graft. Intinya adalah kalau kamu menemukan arteri perlu kamu repair, namun setelah kamu reseksi dia jaraknya jauh, maka harus kamu ambil vein graft karena tidak boleh namanya kamu tarik. Bisa diambil dari vena mana saja, cuman sebaiknya dicari yang ukurannya sama. Contohnya, kalau misalnya kamu bicara mengenai ruptur arteri digitalis, maka kamu bisa ambil vena dari mana? Dari median antebrachii. Bisa. Kalau bicara mengenai ruptur arteri axillaris, itu bisa dari cephalic vein. Bisa, karena size-nya sama. Nah, gimana? Tapi jangan lupa ya, jangan lupa adalah pada saat kita mengambil vena graft dibalik. Jangan lupa masanya dibalik ya. Distal dipasang di proksimal atau proksimal pasang ke distal. Kenapa? Karena vena punya ini katup ya. Bisa sih nggak dibalik, tapi kamu harus melakukan reseksi katupnya dulu. Ya repot, yang mending dibalik aja ya. Nah ini untuk manuver buat circumference. Kadang-kadang setelah kamu pasang graf, kok ternyata size-nya nggak sama. Kalau nggak pakai graf sih kemungkinan besar kan enggak ya, size-nya kan normal. Tapi kalau kamu graf kadang-kadang nggak sama size-nya. Ya ini caranya mengatasinya. Nih misalnya kasusnya ini. Ini apa? Yang lebih besar dikecilin, dipotong V. Kamu jahit di sini, jadi sama size-nya. Atau ini, yang lebih kecil kamu potong ini, sehingga dia kebukanya seperti ini. Tapi kekurangannya kalau begini adalah bentuknya jadi ada lekukannya. Kan titik gini, jadi lebar, dan ada lekukannya gini. Nanti dicoba di sana. Atau bisa juga dimasukin seperti ini, masukin ke dalamnya. Dan terakhir bisa juga dibuka seperti ini, dipotong setengah seperti ini, untuk mendapatkan diameter lebih besar. Oke, contohnya misalnya kasus ini, laki-laki dengan near total amputation jari kelima, ruptur dari digital arteri dua-duanya, saraf digitalis semuanya, DP zona 2, dan perfraktur base paramedia. Tapi untungnya pasiennya masih beruntung, dorsal vein-nya masih intak. Dan kayak gini adalah pentingnya kita melakukan eksplorasi untuk menentukan norma dan patologik struktur. Untuk mendapatkan stam, kamu bisa bayangkan di jari itu kecil sekali, sehingga pentingnya kamu melakukan eksplorasi. It's okay, eksplorasi nggak masalah. Namanya eksplorasi itu buka besar dengan ragu-ragu. Dan lakukan di demam dan untuk menemukan vital tissue. Nah ini adalah kita lakukan operasi. Kita lakukan repair microvascular dengan arteri digitalis ya. Di sini untungnya kita bisa lakukan langsung end-to-end tanpa perlu menggunakan graf. Dan jangan lupa nih harus selalu dicek gimana nih lihat pulsasinya ya. Oke, masih baik. Dan posturnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, teman jangan lupa juga adalah postur monitoring. Yang paling penting adalah tidak ada obat-obatan atau penghangat atau blanket atau selimut yang bisa mengalahkan good anastomosis. Jadi kalau kata guru saya bahwa gimana pun juga yang paling penting itu adalah operasimu. Mau operasimu itu operasimu itu jelek, mau kamu pasang obat heparin-sasi 10 hari itu tidak akan ada gunanya. Jadi yang paling penting adalah skill pertama. Oke.
Heparinasasi sendiri masih kontroversial, tidak rutin digunakan. Biasanya digunakan untuk arteri-arteri kecil. Tapi kalau untuk arteri besar, seperti radialis, brachialis, dan lain sebagainya tidak perlu heparinasasi. Asal jahitan yakin bagus, cukup jaga ini. Jaga tetap hangat, maintain BP atau blood pressure itu kurang lebih 20% dari NAP. Maintain hydration, jangan sampai pasien dehidrasi. Cek urin outputnya terus. Dan hindari sigaret, kopi, coklat, atau teh. Oke, terima kasih. Ini foto kita berlima ya waktu habis operasi replantasi ini. Itu sama 2 orang di belakang.